Jadi beasiswanya tiap tahun selalu buka, tapi untuk programnya kadang itu dibuka, kadang dia udah nggak dapet lagi gitu. Jadi eh, ntar coba kalau 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 teman-teman pengen ya kayak kalau kepo terkait beasiswanya, coba kalian searching aja di Google Erasmus. Di situ ada katalognya, ada program apa aja yang bakal dapat beasiswanya, dan coba kalian searching-searching kayak oh ini belajar tentang apa kayak gitu. Oke, I see. Nah, kalau untuk proses pendaftarannya itu beda atau enggak sih, Kak? Mungkin seperti beasiswa yang lainnya. Karena kan ini beasiswanya mungkin masih jarang dan orang-orang mungkin masih asing ya sama beasiswa ini. Hmm, ya kebetulan agaknya Erasmus ini tuh nggak yang terlalu terkenal banget ya di Indonesia. Bukan yang nggak terlalu terkenal banget sih, tapi sebenarnya ini terkenal banget. Tapi mungkin orang Indonesia jarang ada yang Masih tahu awam kali gitu. ya, Mas. Mm-mm. Iya betul, karena orang-orang Indonesia mungkin taunya cuman LPDP, mungkin Chevening, terus Fulbright, mungkin tahu-taunya itu doang ya. Tapi ya Erasmus ini sebenarnya terkenal banget di dunia, tapi ya mungkin Indonesia masih jarang mendengar itu. Makanya kebetulan Indonesia sendiri itu merupakan salah satu awardee terbanyak, nomor 8 di angkatan aku. Dan cara pendaftarannya sebenarnya itu hampir mirip-mirip aja sama kayak LPDP atau enggak yang lainnya atau beasiswa yang lainnya, tapi mungkin tiap program itu punya seleksinya masing-masing. Kayak contohnya kayak temen aku yang di beda program sama aku, yang orang Indonesia juga, dia itu cuman seleksinya itu cuman nyerahin berkas, abis itu interview, abis itu udah. Tapi kalau misalkan aku sendiri, itu tuh pertama ya nyerahin berkas, setelah berkas udah di ACC, itu aku tes tulis dulu. Setelah tes tulisnya itu dapat nilai yang sesuai, itu aku harus bikin video motivasi. Setelah bikin video motivasi, aku bikin interview, baru aku lolos. Nah, jadi tergantung sih, tiap program tuh punya beda-beda seleksi, tapi yang harus banget kalian siapin ya paling ijazah, transkrip, lalu mungkin motivation letter kalian. Lalu apalagi ya, mungkin seperti paspor, tapi ya seperti daftar beasiswa-beasiswa seperti umumnya lah, tapi ya tiap program itu ada mungkin seleksi-seleksi lain. Jadi ya itu kalian harus baca-baca juga sih di eh, Google gitu. Oke, seperti IELTS juga harus disiapkan ya, Kak? Betul. Dan oh ya, kebetulan kalau Eropa ini itu kebanyakan tidak se-strict English speaking country, di mana English speaking country kan kita kebanyakan English speaking country kayak UK, US, Aussie itu minimal kita harus punya sekitar 6,5 di tiap apa namanya, di tiap subtesnya kayak reading, speaking dan lain-lainnya. Tapi kalau di Eropa ini kadang ada beberapa yang minta kita punya nilai minimal di tiap subtes. Ada juga yang minta cuma nilai total. Karena kebetulan di Eropa ini tuh yang karena nggak semuanya itu bisa bahasa Inggris di Eropa ini. Tapi kelasnya bahasa Inggris. Jangan jangan takut, itu biasanya mereka minta minimal di nilai 6 gitu. Jadi ada yang ada itu kalian coba baca-baca lagi, coba teman-teman baca lagi, karena ada beberapa program yang dia mintanya nilai total, ada yang mintanya per subtes. Jadi ya kalau misalkan kalian misalkan oh aku pengen program A gini, terus nilai IELTS-ku udah 6 tapi ada subtes aku yang masih 5,5, terus nggak taunya si programnya minta semua nilainya 6. Nah itu ya harus kalian coba retake tes lagi. Tapi kalau ternyata si nilai IELTS-nya itu total, ya udah kalian boleh untuk apa namanya, daftar itu. Oke, berarti kurang lebih kesimpulannya sama lah ya seperti beasiswa-beasiswa lainnya, Kak.
Oke, nah kalau misalnya ngomong oke. Nah, kalau untuk ngomongin Kak Rizky sendiri nih, sorry Kak, di negara mana berarti sebelumnya? Aku baru semester pertama kebetulan baru banget kayak 2 minggu lah di Oh, sini. Aku oh, kebetulan semester satu aku di Belgia, aku di kota Liège. Itu sekitar 1,5 jam dari Brussels jadi di gitu. Belgia ya Kak? Nah, itu selama 1 semester menempuh pendidikan di negara Belgia, ada struggle-struggle nggak sih Kak? Wah, kebetulan aku Oh, belum tahu deh karena belum melaksanakan kuliah, tapi ya oke. semoga tidak ada struggle yang signifikan ya. Tapi kalau dari cerita-cerita yang ku dengar sih, hmm, agaknya nggak yang terlalu memberatkan banget sih. Tapi yang ya at least setidaknya kita bisa paham apa yang sedang diajarkan dan ya belajar sih intinya. Nggak yang ya karena menurutku sih kan ini kan kesempatan yang luar biasa ya, apalagi kan ini benar-benar menurutku ini life changing experience. Jadi jangan kita apa ya, jangan kita eh sia-siakan gitu. Jadi ya mungkin aku belum dapet sih kayak pengalaman-pengalaman struggle-strugglenya, tapi insya Allah semoga tidak ada. Dan ya betul, mungkin minta doanya juga buat teman-teman. Semoga tidak ada struggle buat aku. Amin, amin, amin. Nah, kalau begitu mungkin apa nih ekspektasi Kak Rizky sendiri? Ekspektasi aku sendiri sebenarnya em, tujuan aku ngambil Erasmus ini karena kebetulan aku tuh pas ketika aku di Indonesia aku daftar 2 beasiswa. Pertama itu Erasmus, pertama LPDP, dan kebetulan aku LPDP udah sampai tahap interview, dan alhamdulillahnya yang dapat pengumuman dulu tuh yang Erasmus dulu. Itu tuh aku apa ya, kenapa aku lebih memilih melanjutkan Erasmus daripada LPDP, karena sejujurnya aku tuh pengen mencoba untuk keluar dari zona nyaman aku, pengen mencoba untuk bisa growing di tempat yang yang di tempat yang sangat berbeda gitu. Eh, dan aku pengen establish karir aku di sini. Kebetulan itu tujuan aku juga, karena kebetulan ya sangat-sangat, apalagi dari prospek karirnya dan karir developmentnya sangat-sangat menjanjikan. Tapi ya mungkin we'll see in the next 2 years ya. Tapi untuk saat ini aku pengen mencoba untuk bisa berkarir di sini sih. Oke, berarti Kak Rizky sendiri ingin berkarir di sana ya? Atau emang nggak mau balik ke Indo? Jadi mau berkarir di sana? Untuk balik ke Indo, Belum ada kepikiran? belum kepikiran sih. Ada sebenarnya kepikiran. Aku pengen balik ke Indo, tapi ketika ya aku udah mencapai certain point dalam goals aku, ya mungkin aku bisa memikirkan apakah aku bakal balik ke Indo atau enggak. Tapi untuk saat ini mungkin belum kepikiran. Sorry, Ya politik mungkin banget. kalau karirnya lebih bagus di sana, kenapa enggak juga kan ya Kak? Ya, betul. Karena kebetulan di Indonesia ya emang industri pertambangan itu lagi naik-naiknya banget, lagi hype-hypenya banget. Dan juga dengan adanya dulu Pak Jokowi itu apa namanya, kebijakan hilirisasi industri dari Menteri Perdagangan, itu sangat-sangat ya membantu, di mana banyak apalagi dari jurusan aku itu kan, apalagi banyak banyak sekarang tuh lagi banyak project, banyak lowongan pekerjaan di dunia pertambangan. Tapi mungkin menurutku untuk dari segi pekerjaannya sangat-sangat memberatkan, apalagi jadi, dan ketika aku kebetulan sebelum aku memantapkan diri untuk ngambil beasiswa itu, aku nanya-nanya ke kenalan aku yang aku temuin di LinkedIn. Dia udah kerja di pertambangan Australia. Terus aku nanya kayak, oh gimana di Australia. Apakah ya mereka itu bagaimana dari lingkungan kerja dan segala macam. Dan ternyata setelah aku banding-bandingkan, oh ternyata kayaknya lebih enak di luar ya gitu. Dan ya
jadinya aku memantapkan diri untuk mengambil beasiswanya karena aku pengen establish karir aku di sini. Dan ya mungkin untuk balik ke Indo ya mungkin will see lah. Tapi ya sebenarnya aku juga nggak bisa yang apa ya, karena sejujurnya kayak tinggal di luar negeri itu kayak sebenarnya enak gak enak sih. Enaknya kayak ya kita bisa menemukan experience baru, tapi nggak enaknya ya ya kadang kita merindukan beberapa hal lah yang ada di negara kita. Contohnya kayak di sini nggak ada nasi padang gitu Susah. kan, aku kayak Hmm, harus makan susah. ya makan makanan yang sangat-sangat berbeda gitu. Jadi menurut aku ya mungkin kedepannya aku ketika aku udah siap dan aku udah mencapai beberapa certain goals di hidup aku mungkin ya will see lah kayak gitu. Oke, baiklah ya dengan apalagi dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang masih kurang baik juga ya Kak gitu. Jadi kenapa enggak kalau ngejar karir di luar negeri gitu lebih baik kan? Kayak gitu. Oke, nah mungkin untuk sesi obrolan kita terakhir nih, eh, boleh dong Kak kasih pesan-pesan ke teman-teman pejuang beasiswa yang lainnya, mungkin beasiswa yang sama dengan Kariski atau mungkin beasiswa-beasiswa lainnya gitu. Mungkin boleh di-share ke teman-teman. Oke, jadi mungkin pesannya dari aku adalah kalau kalian benar-benar minat atau benar-benar tertarik sama ya nggak beasiswa aku doang, tapi maksudnya seluruh beasiswa kayak kalian benar-benar minat di salah satu beasiswa, ya itu kalian harus bisa set target dan juga goals kalian. Kenapa? Karena kalau kebetulan ini aku bicara dari pengalaman aku, di mana aku pada saat itu aku apa ya ragu-ragu karena kebetulan nilai nilai IELTS aku tuh nggak yang jelek banget sih, cuma jelek di speaking doang, kayak 5,5 kan itu tidak dapat di mana-mana kan. Jadi aku waktu itu kayak ragu-ragu kayak kayak aduh aku dapat nggak ya atau gimana. Tapi ya ya akhirnya in the end ya aku tetap daftar juga gitu. Jadi ya kalau menurut aku kalau kalian emang ragu pasti jangan takut gagal, jangan ya kalau kalian ragu kadang itu tuh bisa bikin eh apa ya kayak goals kita tuh buyar gitu. Jadi kayak misalkan kayak contohnya kayak kalian, aduh yang dimana kalian misalkan 2 hari bisa dipakai buat bikin motivation letter, tapi gara-gara kalian ragu, jadinya 2 hari cuman dipakai buat kayak nongkrong atau gimana. Jadi kayaknya ya gara-gara kalian ragu, jadinya kayak kalian malah jadi nyantai-nyantai gitu karena kalian ya aduh aku daftar nggak ya. Jadi kalau misalkan kalian emang bener-bener yakin dari awal oh aku bisa, aku bakal keterima, ya kalian harus bisa set goals dari awal. Dan juga adalah kalian jangan takut untuk bisa apa ya, jangan takut gagal karena kebetulan beasiswaku ini bisa dibilang mungkin eh, penerimaannya itu sekitar 10%-an dari yang daftar. Tapi kalian jangan apa ya, jangan putus asa dan lainnya. Jadi ya menurut aku kalau kalian yakin go for it gitu Oke, sih. ya benar banget ya Kak. Jadi harus set target buat diri sendiri, terus ya jangan ragu karena itu wasting time banget. Udah gitu kita juga ya apapun kayak Kariski sendiri juga kan nggak nyoba cuma satu beasiswa kan. Jadi selagi kita bisa nyoba, kita juga nggak tahu di mana rezeki kita. Seperti itu teman-teman. Iya betul, karena ya rezeki kan sebenarnya rezeki kan Betul. udah ada yang ngatur, tapi kan untuk ikhtiarnya ya harus kita yang jalankan. Karena kalau misalkan rezeki udah diatur sama Allah, misalkan kayak oh kamu jadi orang kaya, tapi karena usaha kita nggak ada, jadinya kita ya miskin-miskin aja. Tapi kalau misalkan kalau dari Allah kayak oh kamu misalkan rezekinya itu kamu kurang lah, tapi dengan ikhtiar kita banyak kan bisa bisa mungkin bisa jadi orang kaya karena ya rezeki itu bukan yang kadang kadang ada banyak orang yang memahami kalau rezeki itu kan kadang
saklek gitu dari sananya, dari Allah gitu. Kalau misalkan kayak kita nggak bisa merubah rezeki, padahal salah kan. Kalau rezeki kan kalau kita ikhtiar ya benar, doanya benar, pas bisa ya bisa meningkatkan diri kita gitu dari Iya, sebelumnya kayak gitu. poinnya adalah, berdoa tapi harus diiringi dengan usaha juga, seperti itu. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky udah mau ngobrol-ngobrol bareng Ders Entertainment. Semoga semua pesan-pesannya terus apa namanya cerita-cerita dari Kak Rizky ini bisa memberikan insight juga buat teman-teman yang mungkin mau maju mundur, daftar nggak ya beasiswa seperti itu. Oke, jadi aku mau closing. Thank you banget guys yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen karena kita akan selalu upload video terbaru di setiap hari Jumat. So, aku mau ngucapin thank you buat Kak Rizky sekali lagi and bye Kak. Dadah, sukses selalu ya.